Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Indraswari dengan NIM 20111031170 dari kelas 4I nomor absen 15. Baik, di sini saya akan menayangkan video monolog bercerita tentang Timun Mas. Tak perlu menunggu lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini adalah wanita tua yang ditinggal oleh suaminya. Ia pun hidup sebatang kara dan menginginkan seorang anak. Setiap hari Mbok Srini berdoa dan meminta kepada Tuhan agar bisa dikaruniai seorang anak. Namun itu tidaklah mungkin, mengingat usianya yang sudah tua dan suaminya yang juga telah meninggal dunia. Pada suatu hari, saat sang raksasa lewat, ia pun mendengar doa dari Mbok Srini. Raksasa itu pun bertanya, "Apakah kau bersungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini pun terkejut mendengar ucapan dari sang raksasa itu. Ia pun menjawab, "Tentu saja, aku menginginkan seorang anak agar bisa menemani hidup." Raksasa itu pun berkata, "Hahaha, itu hal yang mudah bagiku. Aku akan memberimu syarat. Aku akan memberikanmu segenggam biji timun. Dari segenggam biji timun, lahirlah seorang anak, wanita cantik yang kau harus beri nama Timun Mas." Mendengar ucapan raksasa itu, Mbok Srini pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, pohon timun itu pun tumbuh dengan megahnya dan menghasilkan buah timun yang berwarna keemasan. Dengan cepat, Mbok Srini pun mengambil buah timun itu, lalu membukanya. Betapa terkejutnya dia melihat seorang bayi cantik perempuan berada di dalam timun itu. Mbok Srini pun akhirnya memberi nama Timun Mas. Hari demi hari ia lalui bersama Timun Mas. Kasih sayang Mbok Srini sudah seperti anak kandung sendiri. Namun ketakutan itu terus menghantui dirinya. Ketika raksasa berucap, "Aku akan mengambil Timun Mas," saat ia berusia 6 tahun. Dengan ketakutan Mbok Srini yang terus-menerus bertambah sepanjang harinya, Mbok Srini pun sampai bermimpi bertemu dengan seorang kakek di puncak gunung. Keesokan harinya, karena Mbok Srini takut Timun Mas dimakan oleh raksasa itu, akhirnya ia memberitahu Timun Mas untuk pergi ke gunung itu dan menemui kakek. Sepanjang hari, Timun Mas mendaki gunung itu dan pada akhirnya bertemu dengan kakek tua dengan rambut putih dan berkata, "Hai, aku kakek yang hadir dalam mimpi ibumu," ucap kakek itu. Dan akhirnya kakek itu memberi Timun Mas 4 bungkus. Dan kakek itu pun berpesan, "Bukalah bungkusan ini
saat kamu dalam keadaan bahaya. Dengan cepat, Timun Mas kembali pulang ke rumah untuk melihat keadaan Pok Sri. Namun, tiba-tiba sang raksasa pun datang dan ingin memakan Timun Mas. Mbok Srini yang sangat ketakutan pada saat itu menyuruh Timun Mas untuk segera berlari. Tapi dengan kecerdikan Timun Mas dan pesan yang disampaikan oleh kakek tua itu, ia pun membuka bungkusan pertama yang isinya biji mentimun. Keajaiban pun terjadi. Biji-biji itu tumbuh menjadi pohon timun, dan pohon itu menggeliti seluruh tubuh raksasa. Namun sayang, raksasa itu berhasil meloloskan diri. Sembari Timun Mas yang terus berlari, akhirnya ia membuka bungkusan kedua yang berisi jarum-jarum. Wah, sangat hebat. Jarum-jarum dari bungkusan itu. Terbitlah pohon-pohon bambu yang setiap langkah raksasa itu menahannya. Tapi tetap saja raksasa itu berhasil untuk meloloskan diri. Dan akhirnya Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga. Bungkusan yang ketiga itu berisikan segenggam garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Tetapi raksasa itu tidak akan menyerah. Dia terus mengejar Timun Mas sampai ke tepi lautan. Timun Mas sudah pasrah karena bungkus yang diberikan kakek tinggal lagi satu. Timun Mas pun kebingungan. Dan akhirnya ia membuka bungkusan terakhir itu. Yang terjadi, bungkusan terakhir itu berisikan terasi yang berubah menjadi lumpur lautan yang panas. Raksasa pun berlari, terus berlari, sampai akhirnya tubuh raksasa itu masuk ke dalam lumpur yang panas. Timun Mas pun merasa lega akan hal itu, karena raksasa sudah binasa di dalam lumpur yang panas itu. Ia pun kembali menghampiri Mbok Sri dan berkata, "Aku baik-baik saja." Kemudian Mbok Sri dan Timun Mas hidup bahagia selamanya. Nah, itu tadi video pemaparan cerita singkat tentang Timun Mas dari saya. Semoga video saya bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam Harmoni.